Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM 2321101103, kelas B pagi semester 5. Di sini saya memilih salah satu pokok pembahasan, yaitu prosedur penelitian. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, mari kita ketahui apa itu prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang diikuti oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian. Ini mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian. Selanjutnya, definisi dalam penelitian, yaitu terdapat penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif ini berpedoman pada hipotesis analisis angka. Selanjutnya, terdapat penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara partnership dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif berpedoman pada hipotesis statistik deskriptif. Selain itu, penelitian R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian R&D ini berpedoman pada perencanaan atau pengembangan produk. Selanjutnya, terdapat macam-macam variabel. Yang pertama, variabel independen atau bebas, di mana variabel independen atau bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya suatu perlakuan dari variabel lainnya. Kedua, variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari perlakuan yang diberikan. Ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Keempat, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur, atau variabel penyela yang secara tidak dapat secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi antar variabel. Kelima, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya, masalah. Masalah adalah hasil temuan penyimpangan yang terjadi dalam suatu proses atau kegiatan atau rancangan dari yang seharusnya terlaksana sesuai prosedur dengan yang benar-benar terjadi. Selain itu, terdapat juga tujuan. Tujuan adalah rumusan dari hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, jawaban dari masalah yang ditemukan. Secara umum, tujuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, pernyataan tujuan yang bersifat umum menyajikan gambaran besar tentang hasil yang diinginkan. Sedangkan tujuan khusus, pernyataan tujuan yang lebih terperinci memberikan panduan yang spesifik untuk mencapai tujuan umum.
Selain itu, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Keunggulan penggunaan sampel adalah efisiensi dan kemudahan dalam mengumpulkan data. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terdapat dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling, yang pertama, simple random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kedua, proportionate stratified random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi strata dan ukuran sampel diambil secara proporsional dari setiap strata berdasarkan proporsi kehadiran atau ukuran strata tersebut. Ketiga, disproportionate stratified random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi strata dan ukuran sampel diambil secara tidak proporsional dari setiap strata. Keempat, area cluster sampling atau sampling menurut daerah adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok besar yang disebut cluster atau area, dan seluruh cluster dipilih secara acak. Kemudian seluruh elemen dalam cluster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Metode ini umumnya digunakan ketika populasi terlalu besar atau sulit diakses. Selanjutnya, non-probability sampling. Yang pertama, terdapat sampling sistematis. Sampling sistematis adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, dan elemen-elemen tersebut dipilih secara sistematis dengan suatu interval tetap. Kedua, sampling kota. Sampling kota adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti menetapkan target atau kota untuk beberapa karakteristik tertentu yang ingin dicerminkan dalam sampel. Setelah kota untuk setiap karakteristik terpenuhi, proses pengambilan sampel dihentikan meskipun elemen yang memenuhi kota tersebut dipilih secara tidak acak. Ketiga, sampling insidental adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih subjek atau elemen yang paling mudah diakses atau yang secara praktis tersedia. Keempat, purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih subjek atau elemen berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kelima, sampling jenuh. Keenam, snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang dimulai dengan pemilihan beberapa individu yang memenuhi kriteria penelitian dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan individu lain yang sesuai. Pendekatan ini sering digunakan ketika populasi yang diminati sulit diakses atau tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, terdapat hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara dari penelitian yang sedang kita lakukan. Dikatakan sementara karena kita belum melakukan penelitian sehingga jawaban dari penelitian tersebut masih bersifat dugaan. Selanjutnya, analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Terakhir, yaitu instrumen, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.
Instrumen dapat berupa kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, atau alat pengukur lainnya yang sesuai dengan metode dan tujuan penelitian. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas masa depan. Cukup sampai di sini penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.